Binesian, balik lagi di Binus Online Interactive Channel atau Bionik. Kali ini kita akan bahas tentang AI. Siapa yang tertarik banget sama Artificial Intelligence atau AI? Kita bahas videonya setelah yang satu ini. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri, saya dari mahasiswa Binus Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di Binus Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai gitu. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di Binus Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus. Dan juga semoga Binus Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Seperti yang tadi sudah disebutkan, kita akan bahas tentang AI, mulai dari diagram Venn in Artificial Intelligence dan juga tablet kebenaran atau Truth Table. Yuk kita saksikan materinya. Kembali lagi dengan saya Ima. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara bekerja merepresentasikan logika kategori menggunakan diagram Venn. Sebelum rekan-rekan mengetahui bagaimana cara representasi logika kategori melalui diagram Venn, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu apa itu diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta pembicaraannya. Sedangkan himpunan itu sendiri adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga mudah untuk diketahui apakah objek tersebut merupakan anggota suatu himpunan atau bukan. Dalam menggambar diagram Venn, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuannya ya rekan-rekan. Nah, apa saja ketentuan-ketentuan tersebut? Untuk menggambarkan himpunan semesta pembicaraan, rekan-rekan harus menggunakan bentuk persegi panjang. Sedangkan himpunan lain selain semesta pembicaraan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup. Setiap anggota himpunan dilambangkan dengan not atau titik. Dalam logika kategori, diagram Venn digunakan sebagai alat untuk membuktikan validitas suatu argumen. Ide dasarnya adalah menguji hubungan antara kumpulan objek. Terdapat 4 jenis diagram Venn yang akan kita bahas pada sesi ini. Penjelasan detailnya kita lihat pada slide berikutnya. Berikut ini adalah penerapan diagram Venn dalam suatu kalimat. Contoh yang pertama, misalnya semua S adalah P yang merupakan preposisi A, kemudian ada S yang bukan P yang merupakan contoh preposisi E, maka bentuk diagram Venn-nya dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Contoh yang kedua, untuk kalimat tidak ada P yang merupakan bagian dari S adalah contoh untuk preposisi I,
Kemudian kalimat ada anggota yang bukan bagian S atau P yang merupakan preposisi O, diagram Venn-nya ditunjukkan sebagai berikut. Demikian video tentang diagram Venn. Kita lanjut ke video berikutnya. Selama 15 tahun BINUS Online berkarya, BINUS Online senantiasa memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, koneksi, serta ilmu untuk peningkatan karir. Dengan semangat untuk membina dan memberdayakan masyarakat melalui pembelajaran online, BINUS Online menghadirkan 15.000 konten pembelajaran untuk Nusantara. Melalui online.binus.ac.id/digital content, Anda dapat mengakses berbagai konten pembelajaran dengan ribuan topik di bidang manajemen bisnis, akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, teknik industri, dan beragam topik lainnya. Mari bersama membina dan memberdayakan dengan pendidikan berkualitas untuk peningkatan karir bersama BINUS Online. Halo, kembali lagi dengan saya Ima. Pada video ini kita akan membahas tentang tabel kebenaran dalam logika preposisi. Rekan-rekan, pada sesi ini kita akan membahas tentang logika preposisi atau yang biasa disebut juga dengan logika simbol. Logika ini fokus pada relasi logika di antara preposisinya. Simbol-simbol yang digunakan berupa huruf kecil untuk menyatakan preposisi atomik dalam bentuk pernyataan lengkap, misalnya salju itu putih. Sedangkan gabungan dari beberapa preposisi atomik disebut dengan preposisi kompleks. Contohnya, salju itu putih dan langit berwarna biru. Preposisi tersebut terdiri dari dua buah preposisi atomik, yaitu salju itu putih dan langit berwarna biru. Logika preposisi menggunakan preposisi atau pernyataan sebagai dasarnya. Preposisi ini mempunyai suatu nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Dalam preposisi kompleks, nilai kebenarannya dipengaruhi oleh preposisi atomik yang menyusunnya. Untuk menggambarkan semua kemungkinan dalam preposisi kompleks, nilai kebenarannya dapat dilihat melalui tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah daftar semua kemungkinan nilai kebenaran dari preposisinya. Dalam preposisi atomik, nilainya hanya berupa benar atau salah saja, sehingga tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk beberapa preposisi atomik, ada kombinasi nilai kebenaran lainnya, sehingga tabel kebenarannya menjadi seperti berikut. Semua kemungkinan pada preposisi kompleks dapat dicari nilai kebenarannya dengan menggunakan operator logika. Biasanya, terdapat 5 operator logika yang sering digunakan, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan ekuivalen. Negasi adalah kontradiksi dari preposisi awal. Jika preposisi awal benar, maka negasinya salah dan sebaliknya. Bentuk negasi dalam tabel kebenaran rekan-rekan dapat lihat sebagai berikut. Contohnya, untuk P, salju itu putih, maka negasinya adalah salju itu tidak putih. Yang kedua, konjungsi adalah penyatuan dua preposisi. Konjungsi ini benar dengan syarat kedua preposisinya bernilai benar. Tabel kebenaran untuk konjungsi rekan-rekan dapat lihat sebagai berikut. Contoh kedua, untuk P,
David adalah mahasiswa. Untuk he, Patrick adalah mahasiswa. Bentuk konjungsinya, David dan Patrick adalah mahasiswa. Relasi konjungsi ditunjukkan dengan kata-kata berikut: dan, juga, serta, tetapi, meskipun, demikian. Sama halnya dengan konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua preposisi, di mana nilai kebenaran disjungsi benar jika salah satu preposisi bernilai benar. Tabel kebenaran dari disjungsi rekan-rekan dapat lihat sebagai berikut. Contoh kalimatnya, untuk P, mahasiswa diundang dalam webinar data analitik. Untuk Q, dosen diundang dalam webinar data analitik, maka bentuk konjungsinya mahasiswa atau dosen diundang dalam webinar data analitik. Relasi disjungsi ditunjukkan dengan kata atau. Nah, perhatikan contoh 4 dan 5 berikut ini. Kedua contoh tadi menunjukkan hubungan yang disebut dengan disjungsi eksklusif, yang artinya tidak mungkin kedua preposisi bernilai benar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implikasi. Implikasi dipahami juga sebagai bentuk kondisional dan ditunjukkan dengan jika maka. Bagian jika disebut dengan antecedent dan bagian maka disebut dengan konsekuen. Contoh implikasi rekan-rekan dapat lihat sebagai berikut. Jika hari hujan, maka tanah basah. Dan tabel kebenaran untuk implikasi rekan-rekan dapat lihat sebagai berikut. Implikasi bernilai salah pada saat konsekuennya bernilai salah. Kemudian kita akan lihat tentang biimplikasi. Biimplikasi disimbolkan dengan tanda panah dua arah yang artinya jika dan hanya jika. Contohnya, seseorang dapat ikut pemilu jika dan hanya jika sudah berumur 17 tahun. Tabel kebenaran dari biimplikasi rekan-rekan dapat lihat sebagai berikut. Biimplikasi akan bernilai benar saat kedua preposisi bernilai benar. Demikian video tentang tabel kebenaran pada logika preposisi. Kita lanjut ke video berikutnya. Guna mempererat hubungan seluruh BINUSian dan menciptakan sinergi, BINUS University untuk yang ketiga kalinya menggelar Alumni Gathering Wisuda 70 BINUS Online di BINUS University at Kemanggisan, Kampus Anggrek. Dengan mengangkat tema Flow Like Water, Drive Your Future, para alumni program BEYOND diharapkan dapat terus berkarya, membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara, serta mempersiapkan alumni untuk menata masa depan. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat karena kan setelah lulus ini kan kita harus mempersiapkan diri nih buat ke karir selanjutnya itu akan gimana gitu. Jadi tadi lumayan banyak insight gitu sih dari HR tadi ya yang udah disampaikan tadi. Sama seru banget sih bisa ketemu teman-teman, kan selama ini kita kuliahnya secara online ya, terus jadi ngelihat secara langsung teman, dosen, dan itu berkesan banget sih. Dengan menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Classroom to Career, Your Smooth Transition to a Successful Career Launch, Head of Talent Acquisition and Total Rewards at PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, Erika Suwarandani, memaparkan soal langkah-langkah menyiapkan diri untuk menggapai karir impian. Mulai dari pembuatan CV yang baik dan benar, mengenali skill dan kesukaan, hingga trik mendapatkan dream job. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya mau bagi ini. Pertama, udah harus tahu dream jobnya apa, supaya kalau apply nggak bingung. Kedua, apply-lah sebanyak-banyaknya, sambil teman-teman terus meningkatkan skill sampai nantinya ada dapat undangan interview. Nah, di undangan interview juga harus persiapan, lakukan persiapan sebaik-baiknya, dan ketika interview, do your best, ketika tes, do your best, dan pasti Tuhan akan buka jalan dan akan dapat karir yang sesuai dengan yang diharapkan.
Nah, gimana Binusian? Udah makin ngerti kan tentang diagram Venn di AI dan juga fungsi dari tablet kebenaran? Gak cuman itu aja, karena akan ada update dari Binus Online juga. Yuk, kita saksikan. Oke Binusian, itu dia tadi Bionik kali ini. Semoga insightful, semoga menghibur juga. Jangan lupa untuk saksikan episode Bionik lainnya di YouTube channel Binus TV tiap hari Selasa jam 1 siang. Akhir kata Diandra pamit, sampai jumpa di Bionik selanjutnya. Bye-bye!